Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis dan sosial benua Australia. Jadi bahasan pertama kita bahas tentang letak dan luas benua Australia. Jadi Australia ini sering juga disebut sebagai negara benua karena benua Australia hanya terdiri dari satu negara saja dengan nama yang sama, yaitu Australia. Benua Australia adalah benua yang terkecil di dunia karena hanya memiliki luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi yang membentang dari ujung Teluk Carpentaria sampai menuju Pulau Tasmania sejauh 3.700 km dan dari pantai barat sampai dengan pantai timur sejauh 3.200 km. Secara astronomis, benua Australia terletak pada posisi 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Artinya benua Australia ini seluruhnya terletak di belahan bumi bagian timur dan bagian selatan. Lalu secara letak geografis, benua Australia ini diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia yang ada di sebelah barat dan selatan, serta Samudra Pasifik yang ada di sebelah timurnya. Ya, wilayah benua Australia ini terdiri dari daratan utama Australia, ya, kemudian ada Pulau Tasmania dan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekeliling benua Australia. Kemudian ini adalah batas wilayah benua Australia, ya. Sebelah utara berbatasan dengan Timur Leste, Laut Arafuru, Papua Nugini, sebelah timur dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan dan barat dengan Samudra Hindia. Ini adalah kawasan-kawasan yang ada di benua Australia, ya, dibagi menjadi Australia Utara, Australia Barat, Queensland, Australia Selatan, New South Wales, Australian Capital Territory, atau ini adalah daerah khusus ibu kota Australia, ya. Kemudian ada Victoria dan ada Tasmania. Jadi ini adalah negara-negara bagiannya, ya. Kemudian kondisi alam benua Australia. Ya. Benua Australia ini merupakan benua yang datar, ya, karena hanya memiliki pegunungan dengan ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan laut, ya. Dan benua Australia ini adalah benua terkering di dunia karena hampir 2/3 bagian wilayahnya berupa gurun berpasir, ya. Berupa beberapanya adalah gurun Gibson, gurun Tanami, dan gurun Great Victoria. Nah, berdasarkan tinggi rendahnya daratan, keadaan alam benua Australia ini dibagi menjadi kawasan bagian barat dan tengah dengan kenampakan alamnya berupa plato atau dataran tinggi, di mana pada wilayah ini terdapat gurun Pasifik Victoria dan gurun Gibson. Ya, selain terdapat gurun juga terdapat pegunungan. Pegunungan tersebut adalah pegunungan McDonald dan Musgrave. Ya. Kemudian di kawasan bagian timurnya itu kenampakan alamnya berupa barisan pegunungan yang memanjang dari Tanjung York yang berada di utara hingga sampai Tasmania bagian selatan. Barisan pegunungan yang memanjang tersebut dinamakan dengan The Great Dividing Range atau pegunungan pemisah besar. Sementara di kawasan bagian tengah antara plato atau dataran tinggi barat dengan pegunungan timur, pada wilayah ini terdapat dataran rendah dan lembah sungai Murray-Darling serta lembah Danau Erie, ya. Danau Erie ini merupakan danau terbesar di Australia. Nah, di Australia juga memiliki karang yang terkenal, ya. Karang tersebut terletak di pantai timur laut yang disebut dengan nama The Great Barrier Reef atau karang pengharang besar. Jadi kenampakan alam berupa karang ini merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari kurang lebih 600 pulau karang kecil yang terbentang di lebih dari 2000 km. Karang ini merupakan pulau karang yang terbesar di dunia. Bahkan di sekitar karang ini terdapat taman laut yang sangat indah dan dijadikan sebagai salah satu objek wisata. Konon, The Great Barrier Reef ini adalah kumpulan makhluk hidup yang
paling terpantau ya dari angkasa luar ya, itu bisa dilihat oleh satelit dengan jelas. Kemudian iklim yang mempengaruhi benua Australia itu adalah iklim subtropis 4 musim ya, yang dapat ditemui di wilayah Australia bagian selatan. Nah, iklim subtropis yang 4 musim ini adalah kebalikannya dari iklim subtropis di wilayah bagian utara gitu ya. Jadi kalau misalnya di bagian utara sedang musim panas, maka di Australia itu sedang musim dingin atau salju dan sebaliknya. Jadi contoh seperti ini, misalnya di Eropa ketika Natal bulan Desember itu sedang musim dingin, sedang salju ya, jika kita menemui atau sedang apa istilahnya menonton film kalau Natal itu bersalju gitu ya di Eropa atau Amerika, sementara di Australia sendiri adalah sedang musim panas gitu ya. Kemudian ada iklim tropis di wilayah Australia bagian utara ya, karena dekat dengan Khatulistiwa, tapi iklim tropis di wilayah Australia bagian utara ini adalah iklim tropis yang kering ya, karena berbatasan dengan iklim subtropis ya. Bahkan di wilayah utara Australia ini jarang ada penduduk ya, karena termasuk iklimnya kering. Kemudian iklim gurun ya, ini ditemui di area gurun ya, di bagian tengah dan barat ya, sebagian Australia barat ya. Kemudian iklim laut sedang di bagian selatan Victoria dan Tasmania. Nah, keadaan alam benua Australia ini menjadikan vegetasi yang hidup di Australia itu beradaptasi dengan kondisi kering. Ya, vegetasi yang dominan adalah rumput hammock, kemudian hutan eukaliptus, ya, ini jadi ikon tumbuhan di Australia. Hutan akasia dan semak belukar. Kemudian Australia juga memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Ya. Kemudian Australia memiliki fauna-fauna khas yang sangat terkenal di dunia, bahkan menjadi simbol atau ikon Australia, ya, seperti kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania atau Tasmanian Devil ya, di Pulau Tasmania. Selanjutnya, benua Australia ini pertama kali oleh sejarah gitu ya, ditemukan oleh James Cook dari Inggris pada tahun 1769 ya. Nah, wilayah ini masih sangat primitif gitu ya dianggapnya, jadi belum terjamah, dan ini kemudian dijadikan tempat untuk pengasingan para narapidana Inggris, bahkan katanya dijadikan tempat untuk pembuangan orang-orang Inggris yang terkena penyakit gitu ya. Jadi seperti itu untuk pertama kalinya ya. Tapi ketika pada tahun 1850 ya, itu ditemukan tambang emas di Australia, maka orang-orang Inggris mulai berdatangan ya. Lalu pada tahun 1844 Abel Tasman dari Belanda singgah ke Pulau Tasmania, makanya disebut dengan Pulau Tasmania ya, karena yang menemukannya Abel Tasman dari Belanda. Ya. Masih sangat primitif pada waktu itu, tapi memiliki kekayaan alam yang luar biasa ya. Nah, dari sinilah kemudian berdatanganlah ya, migran-migran Eropa ya, membuka kehidupan baru di benua Australia ya. Nah, sumber daya alam agraris yang dihasilkan benua Australia ini dari sektor pertanian berupa gandum, kapas, oat, sorghum, buah-buahan, dan lain-lain, serta dari sektor peternakan utama berupa babi, domba, dan sapi. Bahkan Australia itu adalah pengekspor sapi terbesar di dunia. Sementara di sumber daya alam ekstraktif atau pertambangan, Australia memiliki minyak dan gas, kemudian bauksit, kemudian batu bara, ya, biji besi, intan, aluminium,
tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Nah, keadaan penduduk benua Australia. Sampai dengan tahun 2020, populasi jumlah penduduk Australia itu mencapai kurang lebih 25,5 juta ya, hampir ke sana ya, dengan persentase pertumbuhan di tahun 2019 sampai 2020 untuk mencapai 1,18% atau bertambah 296.686 jiwa. Ya. Penduduk Australia ini mayoritas itu mendiami wilayah pesisir ya, pinggir pantai ya, karena wilayah tengahnya itu kering ya, terutama di wilayah pesisir selatan dan timur Australia. Jadi sangat sedikit sekali penduduk yang mendiami wilayah tengah dan barat karena kering dan berupa wilayah gurun ya. Nah, Australia ini termasuk negara maju karena kualitas penduduk yang tergolong tinggi. Berdasarkan Human Development Index 2019, Australia termasuk negara yang memiliki angka pembangunan manusia sangat tinggi dengan nilai IPM 0,939. Hal ini dimungkinkan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan Australia yang maju, dan Australia menjadi negara yang sangat terbuka dengan inovasi teknologi ya. Kemudian sosiokultur atau sosial budaya benua Australia. Penduduk asli Australia ini adalah suku Aborigin ya, serta penduduk yang berada di Kepulauan Selat Torres. Nah, mereka ini adalah pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua di dunia yang masih langgeng ya. Suku Aborigin dan penduduk yang berada di Kepulauan Torres ini telah berdomisili di Australia ini selama lebih 40.000 tahun, mungkin sampai hingga 60.000 tahun. Ya, lalu kemudian bermunculah migran-migran ya dari berbagai negara ya. Ketika Inggris mulai mendirikan koloni gitu ya di Australia. Ya, itu pemukiman Eropa yang pertama di Sydney Cove tahun 1788. Nah, setelah berkembang muncul pula migran-migran dari kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Ya, yang kemudian mereka pun merubah sosiokultur, ya, menambah ya sosiokultur di berbagai aspek kehidupan Australia. Ya. Nah, dalam hukum Australia, seluruh penduduk Australia itu berhak untuk mengungkapkan kebudayaan dan kepercayaan dan untuk mengambil bagian dengan bebas dalam kehidupan nasional Australia. Yang pada saat yang sama, setiap orang menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama yang mencokong cara hidup Australia. Ya. Dan Australia juga memiliki keyakinan teguh bahwa tak seorang pun boleh dirugikan hanya karena perbedaan negeri kelahiran, warisan budaya, bahasa, gender, dan agama mereka. Ya, jadi istilahnya di sini disebut dengan kehidupan demokratis. Ya. Australia itu tidak memiliki agama negara yang resmi dan masyarakatnya bebas menganut segala agama yang mereka pilih. Ya, namun secara umum Australia penduduknya itu mengaku beragama Kristen, ya, sebesar 64%. Ya. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu nasionalnya. Walaupun masih terdapat lebih dari 15% penduduk Australia berbicara selain bahasa Inggris. Ya. Kemudian fakta-fakta benua Australia. Ya, yang pertama, benua Australia itu adalah benua terkecil dengan penduduk paling sedikit jumlahnya di dunia. Lalu benua Australia juga disebut negara benua karena hanya terdiri satu negara dengan nama yang sama ya, yaitu Australia. Kemudian benua Australia itu adalah benua terkering di dunia karena sekitar 3/4 massa daratannya gersang atau setengah gersang. Ya, serta sekitar 70% wilayah Australia menerima curah hujan kurang dari 500 mm per tahun. Benua Australia ini adalah benua dengan gurun pasir terbanyak. Ya, ada 10 gurun pasir di Australia yang secara total menutupi hampir 1/5 benua ini. Kemudian Australia memiliki The Great Barrier Reef. Ya.
merupakan kumpulan terumbu karang terbesar di dunia, ya. Kemudian Australia tidak memiliki gunung berapi, ya, sehingga dianggap benua teraman di dunia. Jadi tidak ada bencana vulkanik, ya, di Australia. Kemudian Australia memiliki teritorial lautan terluas ketiga di dunia seluas 12 juta kilometer persegi. Australia mempunyai ekosistem yang menakjubkan dengan flora dan fauna yang unik, termasuk hutan hujan yang masih alami. Australia memiliki pusat peternakan terbesar di dunia yang berada di Anna Creek di sebelah selatan Australia yang luasnya mencapai 34.000 km persegi, bahkan lebih besar dari negara Belgia. Dan Australia menjadi eksportir sapi terbesar di dunia. Kemudian Australia memiliki fauna-fauna khas yang terkenal di seluruh dunia, bahkan sudah difilmkan, ya, banyak, ya, yaitu kanguru, wallaby, koala, dan Tasmanian devil. Ya, demikian materi tentang kondisi geografis dan sosial benua Australia. Semoga bermanfaat, dan setelah menyimak tayangan video ini, semoga kalian dapat mendeskripsikan kondisi geografis dan kondisi sosial benua Australia dengan baik, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.